Tantangan ketahanan nasional dan bela negara Indonesia terhadap COVID-19. Dari kelompok 17 yang beranggotakan saya Norohmah Ekawati, NIM 172, teman saya Milatul Ma'rifah, NIM 158, dan teman saya lagi Muhammad Basyaruddin Al-Fahmi, NIM 197. Pengaruh ketahanan nasional dan bela negara Indonesia terhadap COVID-19. Ketahanan nasional diambil dari salah satu wilayah, misal di Jakarta. Pemerintah melakukan sistem PSBB untuk mencegah penyebaran mata rantai COVID-19. Karena di Indonesia pencapaian yang terkena virus corona sudah mencapai 8.000 lebih jiwa yang positif, 800 lebih jiwa yang meninggal dunia, dan 1.000 yang dinyatakan sembuh. Maka dari itu pemerintah melakukan sistem PSBB, pembatasan sosial berskala besar, karena Indonesia sudah ditetapkan oleh pemerintah status darurat kesehatan. Oleh karena itu, warga yang sedang berada di perantauan dilarang pulang kampung atau mudik ke kampung halaman, dan sebagian jalan menuju kota atau yang lainnya ditutup dan transportasi mulai diberhentikan sementara. Menuju pada tampilan poster, menekan penyebaran COVID-19 melalui PSBB. Latar belakang, pemerintah telah menetapkan status darurat kesehatan berdasarkan Kepres nomor 11 tahun 2020. Namun, pemerintah hanya memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB melalui peraturan pemerintah tahun 2020 nomor 21. Ramadan dan mudik tahun 2020. Potensi penularan secara masif terjadi di Pulau Jawa dengan melihat estimasi pemudik Jabodetabek 10 juta dengan perincian menuju Jateng 4,7 juta, Jawa Barat 2,8 juta, dan Jawa Timur 1,3 juta. Ramadan dan mudik tahun 2020. Potensi penularan. Dan menurut pemerintah, PSBB di Jakarta tidak akan efektif. Perlu kebijakan yang lebih tegas karena telah menyatunya kegiatan ekonomi dan sosial warga Jabodetabek. Hal ini terlihat dari terdapatnya pergerakan 15,4 juta pekerja lintas wilayah di Jabodetabek. Pendataan penduduk Jakarta yang sangat tinggi 11,100 jiwa per kilometer. Selain diberlakukannya PSBB, pemerintah juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk karantina total, tidak hanya PSBB Jabodetabek dan wilayah metropolitan di Jawa. Menahan aktivitas mudik khususnya di Pulau Jawa karena 70% pemudik berasal dari dan menuju Pulau Jawa. Karantina total Pulau Jawa dan pembatasan skala besar nasional. Selain diberlakukannya PSBB, pemerintah juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk karantina total, tidak hanya PSBB Jabodetabek dan wilayah metropolitan di Jawa. Menahan aktivitas mudik khususnya di Pulau Jawa karena 70% pemudik berasal dari dan menuju Pulau Jawa. Karantina total Pulau Jawa dan pembatasan skala besar nasional. Poster ini menjelaskan mengenai penekanan COVID-19 melalui PSBB Jawa dan larangan mudik 2020. Pemerintah mulai menutup jalur-jalur transportasi darat dan meminta putar balik untuk tidak melanjutkan perjalanan ke kota masing-masing. Dari situ pemerintah mulai melakukan suatu pencegahan untuk ketahanan di Indonesia dengan PSBB di wilayah manapun agar tidak ada yang nekat mudik ataupun pulang kampung karena dijaga ketat oleh pihak polisi. Desain yang digunakan ini menunjukkan salah satu penyebaran virus yang bisa terjadi lewat penyebaran melalui berjabat tangan, dan jika teman, kerabat, keluarga berkumpul dalam suatu acara kemudian nekat pulang kampung ataupun mudik. Pemerintah melarang untuk mudik lebaran dan harus tetap di tanah rantau. PSBB di wilayah Jakarta telah menghimbau masyarakatnya untuk selalu menggunakan masker dan menjaga kebersihan diri. Pemberlakuan PSBB juga memberikan saran kepada warga dan masyarakat untuk karantina total, menjaga kebersihan diri seperti mandi, cuci tangan dengan sabun, menjaga kebersihan lingkungan, dan lainnya. Menahan untuk tidak bepergian jauh dan berkumpul bersama teman-teman, saudara, dan lain-lain. Jumlah karantina total wilayah Jawa sangat banyak, maka dari itu pemerintah melakukan sistem PSBB. Berikutnya yaitu arti gambar pada poster. Yang pertama yaitu gambar berjabat tangan yang menunjukkan mayoritas penduduk Indonesia itu apabila bertemu dengan orang yang dikenal selalu berjabat tangan.
Yang kedua yaitu gambar berjaga jarak, yang artinya menghimbau masyarakat untuk tetap berjaga jarak. Lalu yang ketiga gambar masker dan obat, yang artinya menghimbau pada semua masyarakat untuk menaati peraturan pemerintah dalam penggunaan masker dan selalu menjaga imun. Yang keempat yaitu gambar muka, yang artinya selalu menjaga kebersihan diri, mandi, dan lain-lain. Yang terakhir dari slide presentasi kelompok kami yaitu tujuan penyampaian dari poster ini. Tujuan penyampaian dari poster ini yaitu agar masyarakat tahu peraturan pemerintah dan menaati peraturan tersebut, dan pemerintah akan memberi sanksi kepada masyarakat jika melanggar peraturan PSBB. PSBB bertujuan untuk memutus penyebaran mata rantai virus COVID-19 dikarenakan pemerintah belum sanggup jika harus menerapkan sistem lockdown dan suatu bentuk pertahanan wilayah lewat sistem PSBB. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.